Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sekarang aku mau mengerjakan tugas API Postman. Nah, pertama-tama kita buka dulu CMD-nya, lalu kita ketik komposer. Setelah itu tinggal di enter aja. Apakah sudah ada atau belum komposernya itu bisa terlihat ketika kita setelah enter ya. Nah, ketika sudah ada komposernya, lalu kita download. Bukan kita download dulu, tapi kita masuk dulu ke file C exam htdocs ya teman-teman. Setelah itu kita dimasukkan ke project ya, lalu kita download, ketik composer, create project, Laravel. Kita pakai Laravelnya Laravel 10 ya, pakai Laravel 10. Setelah ke download semuanya, lanjut. Nah, kita PHP Artisan Shop. Kalau misalkan belum ada, berarti itu masih belum ya teman-teman. Nah, kita buka dulu si belajar REST API-nya. Terus udah gitu kita buka di VS Code sudah ada. Nah, udah itu kita ketik, kita buka di Google. Terus setelah itu, nah setelah ada berarti itu udah ada ya teman-teman. Berarti Laravel 10-nya udah ke download. Nah, terus sekarang kita bikin database baru di PHP My Admin. Namanya DB Belajar REST API. Setelah itu buka di INV-nya, ganti Laravel menjadi Belajar REST API. Setelah itu lanjut saja ke berikutnya, tinggal dilihat aja ya step by stepnya di video ini sampai beres. Nah, ini ada kodenya untuk pertama itu kita akan membuat postgrad data, yaitu untuk menambah produk baru. Nah, kita tambah codingannya di bagian product controller dan api.php. Setelah itu setelah itu kita buka di aplikasi Postman-nya, kita ketik https seperti yang ada di video berikut. Ketika sudah seperti itu, kita save, lalu kita klik yang send itu ya, nanti akan muncul. Nah, kalau misalkan udah di send itu, nanti akan muncul nih teman-teman notifikasi MSG data produk berhasil disimpan. Itu berarti sukses.
Yang untuk kedua itu yaitu get rid all data, yaitu untuk menampilkan semua produk yang telah kita buat teman-teman. Nah ini itu ada di bagian function show all, itu tuh emang untuk menampilkan semua produk. Nah untuk codingannya lihat aja di video tersebut. Nah yang ditambahkan itu di bagian product controller dan di bagian api.php. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Kalau misalkan sudah ada di bagian codingannya itu berarti itu udah sukses ya teman-teman. Selanjutnya itu kita membuat get read data by ID. Nah, ini itu untuk menampilkan produk berdasarkan ID-nya. Kalau misalkan kita klik satu berarti akan muncul satu produk yang telah kita tambahkan. Kalau misalkan 10 maka itu belum ada. Jadi nanti dia tidak bisa ngebaca produk itu tidak ditemukan. Selanjutnya itu ada get read data by similar name, itu untuk mencari produk berdasarkan nama. Kan kita sudah memasukkan nama Citato ya. Nah, kita cari misalkan ada Cita dan nanti misalkan codingannya itu teman-teman ditambahin. Nah, kalau misalkan udah kita masukin Cita itu akan langsung muncul ya produk yang telah kita tambahkan. Tapi kalau misalkan produk yang enggak ada yang kita tambahkan itu nanti postmannya tidak bakal membaca. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat put update data by ID. Jadi untuk bagian ini itu untuk mengubah data produk yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini untuk codingannya seperti biasa dimasukkan di product controller dan api.php. Kita buat postman baru, kita ketik. Misalkan kita udah masukin yang kedua itu, nah kita tinggal ganti namanya atau misalkan tambahkan bahasanya itu bisa. Nah setelah itu kita klik save, lalu kita share, itu akan muncul data berhasil diubah. Nah itu akan muncul di PHP My Admin juga bahwa data tersebut itu udah diubah ya teman-teman, dari mulai nama dan itunya. Nah itu tuh udah kelihatan itu udah diubah namanya dari mulai Citato jadi ganti jadi Nescafe ya. Nah teman-teman selanjutnya itu ada di bagian delete ya. Di bagian delete kita ketik aja mau produk berapa yang mau kita delete. Nah kalau misalkan nggak ada produknya berarti kita klik aja, nanti PHP adminnya langsung akan berubah ya atau akan hilang, akan kebuang. Selanjutnya itu kita akan membuat post login with JWT, yaitu untuk login untuk ambil token ya. Nah itu adalah step by stepnya ya teman-teman, dari mulai kita menginstal terlebih dahulu di CMD, dilanjut kita buka lagi di bagian .env di file tersebut. Nah kita tambahin yang seperti yang itu, lalu kita membuat folder baru. Ikutin aja seperti yang ada di video ini. Setelah kita ikutin lalu kita buka atau buat baru lagi postman, yaitu login with JWT. Nah kita masukin aja teman-teman yang telah kita ada di video ini. Setelah itu seperti biasa kita save dan send ya teman-teman. Nah kita buka di apakah sudah terdaftar apa belum. Nah itu kalau misalkan udah ada seperti ini berarti itu udah ada ya teman-teman. Nah kita bikin lagi file baru, ikutin aja ya.
Nah, untuk di bagian ini kita buka di bagian login with JWT. Nah, untuk di bagian read all data kita buka. Nah, di bagian headers itu kita tambahkan seperti yang ada di video aja ya teman-teman. Nah, di situ tuh kan ada responnya. Nah, kita salin, lalu kita buka di bagian read all data, kita tempel di bagian value. Setelah itu kita klik save, lalu klik send, akan langsung muncul ya teman-teman. Nah, sekian video untuk tugas API Postman ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.